Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Yunita dengan NIM 18053061. Pada video kali ini, saya ingin mereview kegiatan perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 6 pada mata kuliah metodologi penelitian. Selain itu, saya juga akan menjelaskan terhadap pemahaman saya pada setiap pertemuan yang dilakukan, di mana di sini saya sudah membuka platform e-learning tempat perkuliahan yang digunakan oleh Universitas Negeri Padang untuk melakukan kegiatan perkuliahan, di mana pada pertemuan 1 pada metodologi penelitian ini Bapak sudah memasukkan video tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, Bapak juga sudah memasukkan materi yang terkait dengan paradigma kuantitatif dan kualitatif ini. Di sini saya sudah mendownloadnya, di mana untuk pertemuan pertama ini lebih memfokuskan tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif, di mana ada 3 paradigma utama riset. Yang pertama yaitu ada positivism, yang kedua ada constructivism, yang ketiga ada critical theory, di mana untuk positivism ini menganggap bahwa dunia sosial dapat dipelajari dengan cara yang objektif dan bebas nilainya. Dan untuk critical theory ini atau disebut juga dengan teori kritikal yang dikenal dengan idealis, di mana teori ini melakukan penolakan terhadap klaim kebebasan nilai yang dibuat oleh positivisme. Aliran ini telah memilih untuk percaya dan realistis objektif. Hal ini menyiratkan bahwa ada kesadaran yang sebenarnya di suatu tempat di luar sana itu ada kemungkinan dirasuki oleh penelitian. Bagi teori kritis, pengetahuan bukanlah sesuatu yang netral, baik secara moral maupun politik ataupun ideologi, di mana tiap pengetahuan itu mencerminkan kepentingan para pengamatnya. Teori kritis ini konsisten dalam pandangan metodologi. Secara ontologi, paradigma ini bersifat kritikal realis sebagai kasus pada postpositivism. Sedangkan secara epistemologi bersifat subjektif dan secara metodologinya bersifat dialog transformatif. Yang ketiga yaitu constructivism, yaitu menurut paradigma ini positivism dan post-positivism sangat cacat, di mana mereka secara keseluruhan ini harus diganti. Paradigma ini berasumsi bahwa setiap manusia memiliki konstruk dan konstruk yang berbeda-beda. Dengan demikian akan menjadi daya tarik yang besar bagi suatu penelitian apabila dapat mengenali konstruk dan konstruk ini. Kita masuk kepada karakteristik penelitian, di mana ada kuantitatif dan kualitatif. Apa sih ini perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif ini? Penelitian secara kualitatif yaitu tujuannya itu memperoleh pemahaman mendalam akan kasus. Yang kedua itu mengembangkan teori. Yang ketiga itu menggambarkan realita kompleks. Sedangkan untuk penelitian, teknik penelitian ini untuk kualitatif, tekniknya menggunakan observasi dengan partisipasi. Yang kedua itu wawancara terbuka dan mendalam. Sedangkan analisis yang dipakai yaitu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian selesai. Yang kedua yaitu induktif. Desain yang digunakan pada teknik kualitatif ini, yang pertama umum dan fleksibel. Yang kedua itu berkembang, tampil, dan proses penelitian. Yang ketiga sedikit literaturnya. Yang keempat tidak ada hipotesis. Sedangkan instrumen penelitiannya yaitu human instrument. Ada buku catatan dan recordingnya. Sedangkan datanya itu adalah deskriptif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan responden, dokumen, dan lain-lainnya.
datanya itu juga kecil, tidak representatif. Gimana sih hubungannya dengan responden menggunakan penelitian kualitatif ini? Yaitu empati, akrab, dan kedudukannya itu sama atau rata, dan juga menggunakan jangka lama. Dan apa sebenarnya untuk perbedaannya dari penelitian kuantitatif? Sedangkan untuk penelitian kuantitatif sendiri, tujuannya yaitu menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencapai hal umum yang mempunyai nilai produktif. Sedangkan untuk teknik penelitian, yaitu eksperimen, survei observasi berstruktur, dan wawancara berstruktur. Sedangkan analisisnya pada taraf akhir setelah pengumpulan datanya selesai dan deduktif. Dan bagaimana desain untuk penelitian kuantitatif ini? Yaitu spesifik, jelas, dan terinci. Dan juga ini ditentukan dari sejak awal. Banyaknya literatur yang berhubungan dengan masalah, hipotesis itu dirumuskan dengan jenis dan ditulis terinci dan lengkap sebelum terjun kita ke lapangan. Instrumen penelitiannya yaitu dengan tes, angket, wawancara, skala, dan SPSS ataupun kalkulator. Gimana sih datanya itu kuantitatif? Hasil pengukurannya berdasarkan variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen dan berskala besar dan representatif. Dan bagaimana hubungannya dengan responden menggunakan penelitian kuantitatif ini? Yang pertama yaitu berjarak, sharing tanpa kontak langsung. Yang kedua itu hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti ini jangka pendek. Mungkin untuk fokus pertemuan pertama ini hanya itu, dan selanjutnya pada pertemuan pertama ini juga kegiatan perkuliahannya di mana Bapak menuntut untuk membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan kami sudah membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang juga, di mana anggota kelompoknya itu saya sendiri, ada Adila Azkia, Rahmania Utami, Nadia Fadila, dan satu lagi Niko. Jadi untuk pertemuan 1 dari kegiatan perkuliahannya membentuk kelompok dan penyampaian materi, saya cukup sekian. Selanjutnya kita lihat pada pertemuan 2, di mana pertemuan 2 ini bertopik yaitu menemukan masalah, memahami konsep dasar dan langkah-langkah penelitian serta mampu menemukan dan merumuskan masalah dengan baik. Untuk materi perkuliahannya sudah di-share Bapak di YouTube dan juga sudah diberikan materinya, yaitu tentang permasalahan penelitian dan masalah penelitian ini. Pertama, kita bahas tentang permasalahan penelitian, di mana adanya rencana dalam penelitian ini. Jadi, model penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dan saya juga sudah menjelaskan tadi di pertemuan pertama terkait dengan paradigma kuantitatif dan kualitatif, di mana karakteristik dari dari metode kualitatif dan kuantitatif ini, dari desainnya, tipologi penelitiannya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Adanya sumber-sumber masalah. Jadi dari mana kita harus mendapatkan sumber masalah ini dalam penelitian kita? Kita bisa mendapatkannya dari pengalaman dan ketertarikan kita terhadap tema dari penelitian kita. Bisa kita dapatkan dari literatur atau kepustakaan, seperti dari buku-buku, seperti itu. Yang ketiga itu bisa juga kita dapatkan dari isu sosial atau realitas dunia. Maksudnya itu adalah isu yang sedang hangat diperbincangkan pada saat sekarang.
Kalau kita contohkan untuk saat ini, isu yang paling mendunia yaitu tentang COVID-19. Selanjutnya dari mana sumber masalah ini bisa kita dapatkan? Yaitu kita juga bisa mendapatkan dari diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah. Jika kita mengikuti seminar-seminar dan merasa topik yang disampaikan ini menarik untuk kita teliti dan belum ada juga penelitian sebelumnya, atau kita juga bisa mengembangkan penelitian ini. Yang kelima yaitu terhadap pengamatan kita langsung terhadap teori itu. Yang terakhir itu juga bisa kita dapatkan dari daya khayal dan intuisi kita. Selanjutnya itu keadaan yang membantu peneliti dalam mencari dan memperoleh intuisi. Itu apa keadaannya? Itu adalah pemikiran yang mendalam, bebas dari persoalan pribadi, maksudnya itu tidak menggabungkan antara kegiatan pribadi kita atau sifat pribadi kita terhadap ketika kita melakukan penelitian. Adanya kontinuitas pemikiran, maksudnya itu pemikiran kita ini selalu berkembang dan selalu tidak berhenti pada satu stuck jika kita mengalami permasalahan. Adanya istirahat yang cukup dan beban mental ringan. Maksudnya itu adalah kita juga membutuhkan istirahat untuk membantu penelitian kita. Misalnya kita merasa jenuh dan bosan terhadap penelitian kita atau kita tidak menemukan permasalahan terhadap suatu penelitian, jadi jangan terlalu dipaksakan penelitian ini. Cukup kita break terlebih dahulu. Jika sudah kita merasakan kebugaran lagi atau keinginan lagi untuk meneliti, lalu kita lanjutkan penelitian kita sebelumnya. Adanya rangsangan positif untuk aktivitas mental dan juga ada tanggapan terhadap kejadian yang spontan. Selanjutnya, apa latar belakang masalah? Jadi di dalam bab 1 itu ada latar belakang masalah. Yang harus kita masukkan di dalam itu adanya menjawab pertanyaan mengapa masalah ini kita teliti dan mengemukakan juga kondisi umum atau kecenderungan dari permasalahan yang sedang dibicarakan. Ada mengungkapkan fakta-fakta yang mendukung terhadap permasalahan serta menyebutkan sejumlah penelitian yang serupa yang pernah ada. Jadi ini harus ada di dalam latar belakang masalah dalam penelitian yang akan kita buat. Memilih dan menyeleksi masalah yang dipilih yang menjawab pertanyaan seperti fenomena macam apakah itu, bagaimana sesungguhnya fenomena itu, mengapa demikian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sejumlah pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama, adakah fenomena yang hendak diteliti ini mengisyaratkan munculnya nilai temuan yang berarti ada manfaatnya, baik bagi pengembangan teori maupun kepentingan masyarakat. Jangan sampai kita meneliti yang tidak ada manfaatnya untuk kita sendiri apalagi dan untuk orang lainnya. Yang kedua itu, apakah fenomena yang dilihat oleh peneliti ini betul-betul sebuah masalah yang real dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu tidak betul-betul sebuah masalah yang real. Yang ketiga itu, apakah merupakan sebuah fenomena baru atau sekedar pengulangan semata. Yang keempat, apakah kemungkinan tersedia referensi teoritis yang dapat digunakan sebagai perspektif untuk memahami dan menjelaskannya. Misalnya kita meneliti tapi sebelumnya teori-teori ini tidak ada dalam penelitian, maka kita akan susah mencari referensi. Jadi carilah penelitian yang sudah banyak referensinya, yang sudah banyak diteliti oleh orang sebelum kita.
ada juga yang harus kita pertimbangkan untuk melakukan penelitian, di mana jangkauan penelitiannya. Jangan sampai kita melakukan sebuah penelitian itu jangkauannya dari tempat kita domisili itu jauh. Misalnya kita di Indonesia, tempat penelitian kita itu ada di Amerika, begitu. Jadi harus dipertimbangkan juga. Ada keterkaitannya dan ada nilai teoritis di dalamnya dan ada nilai praktis ketika kita melakukan sebuah penelitian. Ada juga strategi merumuskan masalah, yaitu beberapa prinsip dalam perumusan masalah ini. Masalah disarankan ini agar dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Karena jika rumusan masalah ini tidak kalimat tanya, harusnya rumusan masalah ini kita rumuskan untuk kita jawab nantinya pada bagian pembahasan. Jadi harus berbentuk kalimat tanya. Formanya itu jelas dan padat. Namun dalam rancangan kualitatif, masalah itu dirumuskan agak umum sebagai pedoman turun kita ke lapangan, dan di lapanganlah masalah itu dicari relevansinya. Yang ketiga itu menggunakan konsep atau kalimat yang tidak mengandung tafsiran yang bias dan berkonotasi ganda atau semacam tafsir. Yang keempat itu rumusan masalahnya hendaknya dapat memberi isyarat yang jelas bagi kemungkinan pencarian data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga ada saran-saran untuk memilih masalah yang bermutu, di mana itu dengan membaca sebanyak-banyaknya literatur yang berhubungan dengan bidang yang kita teliti dan bersikap kritislah terhadap apa yang kita baca itu. Menghadiri kuliah, seminar, atau ceramah-ceramah profesional, di mana dengan kita mengikuti seminar, maka wawasan kita juga akan bertambah terhadap penelitian dan jika itu terkait dengan penelitian kita. Yang ketiga itu mengadakan pengamatan dari dekat situasi dan kejadian-kejadian di sekitar kita. Jangan mencari sebuah penelitian itu jauh-jauh, kan semua masalah itu juga bisa ada di sekitar kita. Banyak saran-saran untuk menampilkan masalah yang bermutu. Jadi sebaiknya kita sebelum melakukan penelitian itu benar-benar pasti dan tahu akan masalah yang akan kita teliti, di mana proses penyederhanaan masalah, pemikiran itu menjadi real saat ini dan yang akan datang, masalah menjadi real, masalah penelitian. Setelah rumusan masalah itu ada batasan masalah. Mengapa ada batasan masalah ini? Yaitu bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola dengan arti yang disesuaikan dengan kemampuan penelitian dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Batasan masalah ini untuk memperkecil ruang lingkup dari masalah yang akan kita teliti, sehingga masalah ini tidak mengembang kemana-mana dan kita lebih fokus pada suatu masalah itu. Makanya adanya batasan masalah. Setelah adanya batasan masalah, adanya tujuan penelitian. Dalam kita melakukan penelitian itu pasti ada tujuan kenapa kita melakukan penelitian ini. Jangan sampai tidak ada tujuan dalam kita melakukan penelitian, sama saja dengan kita meneliti sia-sia. Beberapa petunjuk dalam menentukan tujuan penelitian ini adalah tujuan yang hendak dicapai harus dinyatakan dan dirumuskan dengan tegas, jelas, dan eksplisit. Antara masalah, tujuan, dan kesimpulan yang muncul harus sejalan dan saling berkaitan secara logis satu dengan yang lainnya. Maksudnya, jika kita merumuskan beberapa masalah seperti 3 permasalahan, namun tujuan ini juga harus ada 3 permasalahan. Jangan sampai tujuannya melenceng, tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang akan kita teliti. Tidak boleh terjadi antara masalah, tujuan, dan kesimpulan ini penelitian tidak bersinggungan. Itu artinya sudah saya jelaskan tadi, harus berkesinambungan, harus cocok. Untuk teori pertama tentang permasalahan penelitian, mungkin hanya itu. Kita lihat teori masalah penelitian yang sudah dimasukkan oleh Bapak, di mana ada masalah penelitian. Identifikasi masalah saya itu ada dengan minat pribadi, masalah sosial, riset sebelumnya yang akan kita lakukan, atau evaluasi program. Minat pribadi ini itu rasa kita ingin tahu, pengalaman pribadi kita, sehingga kita ingin melakukan
sebuah penelitian. Sedangkan masalah sosial ini masalah yang dihadapi oleh sekitar lingkungan kita atau masyarakat, yaitu bersifat umum sehingga perlu untuk mendeskripsikan masalahnya lebih spesifik. Sedangkan riset sebelum atau prior research ini bisa kita dapatkan dari review literatur sebelumnya. Dan sumber literatur itu adalah paper yang dipublikasikan dalam jurnal, tesis, atau buku-buku, clipping, majalah, seperti itu. Dan tujuan dari perumusan masalah ini itu mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademis seseorang, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru, meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian sebelumnya, dan memenuhi keinginan sosial menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Itu yang paling penting. Ada ciri-ciri masalah yang baik. Yang pertama itu mempunyai nilai dalam penelitian. Jadi apa yang kita teliti itu ada nilainya yang berguna bagi kita dan bagi orang lain. Visible, sesuai dengan kualifikasi penelitian. Bagaimana cara merumuskan masalah? Yaitu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, dirumuskan hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah ini harus berisi implikasi adanya data dan memecahkan masalah. Intinya, dalam kita merumuskan masalah ini kita harus tahu apa yang akan kita teliti di dalam suatu penelitian yang akan kita lakukan. Dan sedangkan pada pertemuan 2 ini, Bapak membuka tugas, yaitu di mana menemukan topik yang akan dibahas untuk selanjutnya didiskusikan menjadi keyword, menjadi variabel, dibuatkan tulisan. Jadi pada pertemuan 2 ini kami sudah mempelajari, Bapak sudah memberikan master Harzing dan Mendeley, di mana Harzing ini digunakan untuk mencari data-data atau mencari literatur yang akan membantu kita di dalam sebuah penelitian, di mana Harzing ini kita bisa membuat keywordnya. Misalnya kita mencari tentang judul e-learning atau pembelajaran jarak jauh, sehingga kita bisa membuatkan title word ini. Saya contohkan e-learning. Dan kita bisa juga men-setting maximum number of result-nya. Disediakan dari 10 sampai dengan 1000 artikel yang nantinya akan keluar. Dan kita juga bisa men-setting tahunnya, yaitu tahun berapa harusnya kita ingin mencari sumber literatur kita, misalnya 2019 sampai dengan 2020. Nah, lalu kita search saja lagi ya. Jadi di sini sebelumnya saya juga sudah telah mencari, yaitu seperti ini. Kita search, langsung keluar dia apa saja yang mendukung tentang keyword kita yang sudah kita buatkan. Sehingga setelah adanya Harzing ini, kita bisa membuka Mendeley untuk melakukan pembuatan kajian teori dari literatur kita, dimana jika kita sudah Mendeley, sudah kita setting, jika kita menuliskan suatu kata, misalnya kita mengutip dari salah satu jurnal yang sudah kita cari di Harzing tadi, kita salin kalimatnya di Word,
Jadi kita bisa mengutipnya. Menilai ini seperti ini. Jadi kita hanya menambahkan yang sudah kita cari di Harzing tadi. Di sini saya sudah punya beberapa seperti online tadi. Jadi salah satu jurnal ini kita ingin mengutip kalimatnya, sehingga langsung saja kita sambungkan ke Mendeley, yaitu insert citation, go to Mendeley. Contohnya kita ingin mengutip salah satu artikel pada Gupta Varun Chauhan ini. Kita langsung saja klik set. Sehingga sumber yang sudah kita buat ini sudah ada di Word kita. Dan kelebihan dari Mendeley ini, kita memudahkan dalam menyusun daftar pustaka, sehingga kita tidak perlu mengetikkan manual. Untuk menampilkan daftar pustakanya, kita cukup mengklik insert bibliografi, sehingga apa saja artikel yang sudah kita kutip di bagian kajian teori ini pada daftar pustaka sudah tersetting secara langsung, jadi sehingga kita tidak perlu mengetik secara manual lagi. Jadi untuk pertemuan kedua pada mata kuliah metodologi penelitian ini, kita membahas tentang aplikasi Mendeley Harzing yang memudahkan kita untuk mencari masalah dan mengutip permasalahan itu. Selanjutnya itu pertemuan 3, di mana pada pertemuan 3 ini kegiatan perkuliahan kita yaitu mengupload perbaikan tugas kelompok, di mana pada pertemuan 2 kemarin Bapak sudah menyuruh untuk menemukan topik yang dibahas menjadi variabel dan membuatkan tulisan artikel 1000 kata dan dengan 35 artikel. Karena banyak yang tidak membuat, sehingga pertemuan 3 berisi tentang uploadkan perbaikan tugas kelompok. Di sini kelompok saya, yaitu kelompok 1, sudah mengupload tugas kelompok pada pertemuan 2. Untuk pertemuan 5, kegiatan perkuliahan yaitu fokus tentang populasi dan sampel, di mana pada pertemuan 5 ini Bapak memberikan tugas tentang populasi dan sampel, di mana bisa menjelaskan apa itu populasi dan sampel, dan jelaskan teknik penentuan jumlah dan teknik pengambilan sampel. Dan juga pada kegiatan perkuliahan pertemuan 5 ini Bapak membuka pra-UAS dengan waktu 30 menit. Sedangkan untuk tugas populasi dan sampelnya, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya hendak kita akan teliti. Sedangkan sampel itu sendiri adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari para anggota populasi ini. Sedangkan teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya itu sesuai ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.